Baik, selamat pagi. Di sini saya kan, menjelaskan mengenai NSID pada manajemen nyeri. Jadi sebelum itu izinkan saya untuk, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Dokter Muda Ari Ambarini. Jadi materi ini dibimbing oleh Dokter Ponti Somaya Parami, spesialis anestesi MARS, dengan sumber materi diambil dari buku Morgan and Nickel Clinical Anesthesiology, 5 edition. Nah, sebelum kita lanjut mengenai penggunaan NSID pada manajemen nyeri, ada baiknya kita mengetahui apa itu definisi nyeri. Jadi menurut International Association for the Study of Pain, jadi nyeri itu didefinisikan sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Nah, klasifikasi nyeri itu ada dua, kita klasifikasikan menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Untuk nyeri akut sendiri merupakan nyeri yang secara primer itu akibat dari proses nosisepsi. Kemudian nyeri akut ini disebabkan karena adanya noxious stimulation akibat injury, proses disease atau disease process, atau akibat abnormal fungsi dari otot atau jaringan visceral. Kemudian nyeri akut ini dibagi menjadi dua, yakni nyeri somatik dan nyeri visceral. Nah, nyeri somatik ini dibagi menjadi dua, yakni nyeri superficial, di mana dengan ciri-ciri tajam, terlokalisir, serta adanya sensasi terbakar. Dan nyeri yang lebih dalam atau deep pain, yaitu dengan ciri-ciri dengan nyeri yang tumpul dan less well localized. Kemudian yang kedua, untuk nyeri akut ini ada nyeri visceral, di mana nyeri visceral ini bersifat nyerinya tumpul, diffuse, dan seringkali posisinya itu berada di midline, serta berhubungan dengan abnormal simpatik atau parasimpatik. Nah, untuk nyeri visceral ini dibagi menjadi 4 subtipe, yakni true localized visceral pain, localized parietal pain, refer visceral pain, dan refer parietal pain. Nah, untuk nyeri kronis, itu merupakan nyeri yang dapat berupa nyeri nosiseptif, neuropatik, maupun campuran dari nosiseptif dan neuropatik. Nah, bentuk nyeri kronis yang paling sering yakni adanya karena musculoskeletal disorder, kemudian ada chronic visceral disorder, kemudian bisa karena lesion of peripheral nerve, kemudian karena nerve root or dorsal root lesion, kemudian bisa juga karena lesi di CNS dan nyeri kanker. Untuk yang warna biru, yaitu lesion of peripheral nerve, itu cancer pain. Kronis dengan mekanisme psikologis dan faktor lingkungan. Jadi, kronis ini sering dipengaruhi karena faktor psikologis dari si pasien serta lingkungannya. Apakah ada dukungan dari lingkungan atau tidak. Dan nyeri neuropatik ini bersifat nyeri neuropatik itu bersifat paroxysmal dan lancinating, terasa terbakal dan berkaitan dengan hiperpatia. Hiperpatia ini adalah adanya hiperparestesia, allodynia, dan hiperalgesia biasanya berkaitan dengan overreaction dan selesai menetap setelah adanya stimulus. Nah, sebelum kita lanjut, perlu kita mengingat kembali mengenai anatomi dan fisiologi dan nosiceptif itu ada 4 tahapan, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Ini bahwa nyeri itu terima oleh fiber dari kemudian setelah dimodulasikan bentuk. Nah, itu merupakan fisiologi dari nosiceptif. Sama dengan patofisiologi nyeri kronis. Nah, untuk
nyeri kronis sendiri itu biasanya disebabkan karena kombinasi mekanisme periferal, sentral, dan psikologikal. Nah, di sini pada nyeri kronis, saraf simpatis memiliki peran utama pada beberapa pasien dengan nyeri kronis. Dan nyeri kronis ini erat kaitannya dengan faktor psikologis dan lingkungan. Itulah bedanya nyeri akut dan nyeri kronis, bahwa nyeri kronis ini selain dari adanya mekanisme perifer, sentral dan sentral, di sini juga ada mekanisme psikologikal. Jadi sangat beda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai respon sistemik terhadap nyeri. Nah, ini merupakan respon sistemik terhadap nyeri akut. Dimulai dari pertama, bisa menyebabkan adanya hipertensi atau meningkatnya tekanan darah di respon respiratorinya, meningkatkan oksigen consumption, dan meningkatkan respiration rate. Sistemnya dapat menurunkan endokrinnya, meningkatkan metabolic hormone, hormon anabolik, serta polisis. Respon darahnya itu dapat menurunkan agresif, kemudian respon leukosis, serta enhance tumor growth and metastasis. Kemudian untuk bisa menyebabkan tidur dan juga depresi. Nah, respon sistem itu adalah itu perubahan di nafsu makan bisa meningkat maupun menurun, dapat menyebabkan dan berat dari kronis yang dapat menyebabkan pasien itu mengalami depresi. Lalu kita penggunaan NSAID pada terapi nyeri, ada baiknya kita mengetahui bagaimana kita dapat mengevaluasi nyeri. Jadi sebelum kita mengetahui tentang ukuran nyerinya, jenis nyerinya, skor yang dapat mengeksaserbasi seperti apa. Kan bagaimana nyeri tersebut, apakah nyeri tersebut digolongkan menjadi nyeri ringan, kadang the numerical rating scale itu skala nyeri dari 0 hingga 10. Kemudian Baker-Face Rating Scale, yaitu digunakan biasanya untuk anak-anak di bawah 3 tahun, 30 cm pain line. Kemudian McGill Pain Questionnaire, yaitu beberapa gejala yang di mana itu ada 3 mayor dimensi. Yang pertama ada sensory diskriminatif, yang kedua ada renal affect, dan yang ketiga power. Bisa digunakan sesuai kebutuhan pasien. Kemudian kita akan lanjut membahas mengenai NSAID. Jadi NSAID itu merupakan suatu obat di mana obat ini bekerja menginhibisi prostaglandin dengan mencegah terikatnya arachnoid acid atau asam arakidonik itu di enzim site. Jadi ini mencegah pembentukan prostaglandinnya. Jadi ada 2 jenis COX, yakni COX-1 dan COX-2 isoenzim, di mana COX-1 itu bersifat konstitutif dan memiliki beberapa fungsi fisiologis, seperti fungsi fisiologis di faal ginjal, kemudian dia juga memproteksi fungsi GI, kemudian dia juga memproduksi pro-aggregatory thromboxane A2. Sedangkan COX-2 dia itu biasanya primary-nya itu bekerja di inflamasi dan juga sebagai mediasi nyeri, inflamasi, dan fever. Nah, NSAID ini bersifat well observed enterally dan senyawa di protein bound. Nah, NSAID ini dimetabolisasi dan juga dieskresikan lewat ginjal. Nah, efek samping dari NSAID yang pertama di sistem kardiovaskuler, NSAID itu bisa menyebabkan hipertensi, bisa juga mengindus gagal jantung, kemudian menyebabkan thrombotic event, dan juga menyebabkan meningkatkan risiko adanya trombotik atau kardiovaskular event dengan penggunaan yang jangka panjang. Kemudian untuk gejala respiratori, ini perlu diperhatikan penggunaan NSAID seperti yang rinitis, dyspnea, yang menyebabkan nantinya bronkospasma dan angioedema. Dan hati-hati juga pemberian pada asma karena bisa menyebabkan
eksaserbasi pada pasien-pasien asma. Kemudian untuk, hepatiknya dapat menyebabkan hepatitis, efek sampingnya berupa hepatitis apabila dosisnya melebihi, dosis yang dianjurkan atau dosis terapeutiknya. Kemudian untuk, efek samping pada gastrointestinalnya bisa menyebabkan gastropati, bisa juga menyebabkan gastric bleeding dan, esophageal disease. Bisa juga menyebabkan pankreatitis. Nah, untuk efek samping di hematologinya bisa, menyebabkan, meningkatkan operatif biji karena, terjadinya platelet inhibisi atau disfungsi dari platelet tersebut. Kemudian untuk di efek dermatologiknya bisa menyebabkan urtika, eritema multiforme, dan ras. Untuk efek urinarinya dapat menyebabkan renal insufficiency, biasanya, ini pada pasien-pasien yang, ketika NSAID ini digunakan pada pasien-pasien yang, sebelumnya telah memiliki, gangguan di ginjalnya. Jadi ini dapat menyebabkan renal insufficiency dan juga bisa menyebabkan papillary necrosis. Kemudian untuk, CNS-nya, efek samping di CNS itu bisa menyebabkan headache, kemudian septic, meningitis, dan gangguan pendengaran. Untuk efek samping skeletal itu dapat menyebabkan, terganggunya, pertumbuhan dan, healing atau, formasi dari atau pembentukan tulang. Kemudian adapun pharmacologic interaction-nya, jadi NSAID ini me-displace albumin-bound drugs dan eee, biasanya itu bisa, menyebabkan efeknya itu lebih poten. Contohnya di sini adalah warfarin. Nah, ini merupakan tabel di mana kali setiap orang berbeda tentunya, tidak sama, kita tidak bisa, memprediksikan, apakah pasien itu akan timbul efek samping ini atau tidak. Nah, baiknya kita perlu menjelaskan semua efek samping ini kepada pasien, semua kemungkinan yang bisa terjadi sehingga ketika suatu saat terjadi efek samping ini muncul, maka dokter itu, bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia telah, menjelaskan ini sebelumnya dan ini merupakan di luar kendali dari, eee, dokter itu sendiri. Nah, ini merupakan warning atau hati-hati pemberian NSAID ini pada beberapa orang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita perlu hati-hati memberikan NSAID pada pasien asma, nasal polip, dan yang pasien-pasien rinitis karena ini dapat menyebabkan bronkospasme. Kemudian, aspirin ini tidak boleh diberikan kepada anak dengan infeksi varisela atau influenza, karena ini dapat menyebabkan Reye syndrome. Kemudian, pemberian NSAID juga hati-hati pada pasien-pasien yang telah memiliki disfungsi atau renal karena dapat menyebabkan akut renal insufficiency dan karena interaksinya sama karena nanti kan ini pada menggunakan NSAID dan programnya. Kemudian penggunaan hati-hati pada yang juga menggunakan obat litium karena NSAID ini bisa menurunkan lithium clearance dan meningkatkan serum lithium concentration, sehingga nantinya ini tentunya akan berefek terhadap, pasien, terutama misalnya penggunaan pasien-pasien untuk, stabilisasi mood pada pasien bipolar misalnya. Kemudian yang ketiga, concurrent administration of digoxin and NSAID bisa menurunkan, renal clearance of digoxin sehingga dia dapat meningkatkan efek poten dari atau dapat menyebabkan toxicity dari digoxin tersebut. Jadi ini tidak bisa digunakan sama NSAID. Kemudian keempat, NSAID berinteraksi dengan agent yang bisa displacing dari convulsan from their protein binding site, yang dimana ini dapat menyebabkan meningkatnya free drug concentration. Tentunya ini tidak baik. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis NSAID. Ini merupakan beberapa jenis NSAID. Jenis nama magangnya, kemudian itu kemudian
dosis sediaan miligram. Nah, kemudian dengan itu dosisnya miligram dengan paruh waktu paruh 4 hingga kemudian yang biasa digunakan pada pasien-pasien GERD mungkin bisa kita lihat obat ini itu sediaannya 7,5 gram Mobic itu sediaan 12 mg dengan waktu paruh 13 hingga 20 jam. Kemudian ada piroxicam dengan sediaan 10 mg dengan nama dagang Velden sediaan 20 mg itu paruhnya 30 hingga 86 jam. Kemudian opioid ada 10 mg dengan waktu 3 jam. Ada ibuprofen itu sediaannya dalam yang dalam pasien pasien kardiovaskuler dengan sediaan 4 gram. Jadi ini kemudian ada kandungan amin kemudian oksigenase 2 agen atau yang sering kita gunakan ada merek dagangnya Celebrex dengan dosis sediaan 100 mg 200 mg dengan waktu paruh 11 hingga 16. Nah, sekian presentasi mengenai penggunaan anesthesia pada nyeri. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan.